dalam 3, 2, 1. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Maksud kita kali ini yaitu Dewan ini meyakini orang tua harus mengkomunikasikan kondisi finansial kepada anak mereka. Yang pertama-tama kita masuk ke poin pendefinisian terlebih dahulu. Orang tua adalah orang yang mencari atau melakukan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau yang berhubungan dengan tempat tinggal. Nah, seperti halnya kondisi finansial yang dimana kondisi finansial itu merupakan kondisi keuangan yang dimiliki oleh sebuah keluarga. Nah, masuk pada latar belakang. Mengapa anak-anak perlu tahu kondisi finansial orang tua mereka? Karena yang pertama, agar anak dapat memahami kondisi finansial keluarga mereka. Nah, misal seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kondisi finansial yang dimaksud di sini adalah tidak selamanya rendah, bisa jadi ada ataupun mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan juga cara memberi dan juga misal si anak ini ingin meminta untuk diberikan sesuatu, misal si anak itu meminta untuk diberikan mainan, handphone ataupun pakaian, dan ia mengatakan ini kepada ibunya, dan si ibu pun berkata, ibu tidak bisa nak, karena uang memang ada, akan tetapi bukan untuk hal tersebut. Lalu yang kedua, menciptakan hubungan keluarga yang sehat. Nah, jika seorang anak mengetahui kondisi finansial orang tua mereka, pasti adalah yang namanya itu komunikasi. Nah, komunikasi yang baik ini pasti akan menciptakan hubungan keluarga yang sehat. Lalu contohnya Fania Winola yang mengkomunikasikannya itu tidak dengan mengeluh. Bisa ia meminta suatu barang, tetapi orang tua Fania Winola ini menolak. Tetapi mengkomunikasikannya itu mungkin dengan mengatakan dia tidak mengeluh. Misal seperti ada memang uang, akan tetapi bukan untuk itu, ataupun kita ini sedang tidak berada dalam kondisi finansial yang bagus, ataupun bisa dikatakan tidak stabil. Lalu yang ketiga, tidak adanya kepribadian anak yang selalu menuntut. Nah, jika anak tersebut tidak mengetahui kondisi keuangan orang tua mereka, jika ia ingin meminta sesuatu, pasti ia akan terus menuntut. Misal ia ingin diberikan handphone lah, pakaian lah, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat tidak bagus untuk kehidupan sehari-hari, karena orang tua pun akan pusing memikirkan di mana ia harus mencari uang tersebut. Bisa jadi ia akan pusing mencari uang tersebut dari mana. Lalu yang keempat, anak paham yang mana harus menjadi prioritas dan paham kebutuhan atau keinginan. Nah, prioritas itu apa yang dibutuhkan sekarang, atau misal kita sedang sekolah, yang harus menjadi prioritas dan paham kebutuhan atau keinginan. Keinginan kita itu misal keinginan itu tidak kalah penting daripada prioritas. Nah, prioritas itu apa yang kita butuhkan saat ini. Misal prioritas kita itu sebagai siswa itu kita harus membeli buku, ataupun kita juga harus belajar dan lain sebagainya. Lalu keinginan kita itu, kebutuhan atau keinginan itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, keinginan itu bisa timbul mungkin karena kita melihat, itu bagus, saya ingin membelinya, misal sebuah wanita yang sangat bagus, dan dari dulu kita menginginkannya, pasti dalam pikiran, itu hanya sebuah keinginan. Nah, maka dari itu sangat penting jika anak tersebut mengetahui kondisi finansial orang tua mereka. Yang kelima, menanamkan sikap hemat yang bisa saja ada pada stabil atau tidak stabil. Karena kondisi seperti yang sudah saya bilang tadi, karena kondisi finansial itu tidak selalu stabil. Jadi, dengan kita menanamkan sikap hemat kepada anak-anak kita terlebih dahulu dari kita sendiri, dari orang tua terlebih dahulu, karena anak tidak akan mencontoh kecuali apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Lalu yang keenam, adanya pembelajaran nilai kehidupan yang tidak langsung. Contohnya itu mereka akan mendapatkan sesuatu ketika mereka berusaha. Pasti secara umum orang tua rata-rata menggunakan cara efektif, yaitu jikalau ia ada sebuah ulangan. Nah, orang tua itu mengatakan bahwa kalau memang dapat 100 ki, saya akan belikan ki atau kasih ki uang. Nah, maka dari itu si anak tersebut juga pasti akan excited, ataupun ia berusaha mendapatkan nilai tersebut agar diberikan apa yang dikatakan oleh orang tua. Lalu
inginkan bukan, mereka pun tidak mengerti bagaimana kondisi finansial mereka, terutama pada status finansial yang tidak stabil. Dan lihat apa yang akan terjadi di sisi mereka. Yang pertama, lihat apa yang akan terjadi di sisi mereka jikalau anak tersebut tidak mengetahui kondisi finansial dari kondisi finansial keluarganya. Yang pertama, anak tidak dapat memahami kondisi keuangan keluarganya. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang pertama, menjadi beban orang tua yang lebih karena harus mengiyakan seluruh keinginan anak mereka. Nah, jika seorang anak tidak mengetahui kondisi finansial orang tua mereka dan ada sesuatu yang ia inginkan, pastilah anak tersebut akan terus-menerus meminta barang yang ia inginkan, dan itu pun orang tua itu akan menjadi pusing karena ia pasti akan memikirkan dari mana saya mendapatkan uang tersebut untuk membeli barang yang anak saya inginkan. Lalu yang kedua, menciptakan hubungan keluarga yang tidak sehat. Nah, jikalau anak tersebut tidak mengetahui kondisi finansial orang tua mereka dan ada yang diinginkan tetapi tidak orang tua tersebut tidak menyetujui, pasti anak tersebut mengatakan bahwa kenapa nggak mau dibelikan kak, padahal mau kak. Maka dari itu sangat pentinglah untuk memberitahukan kondisi finansial kita kepada anak-anak. Dan contohnya seperti saya mengatakan tadi, bahwa contohnya anak menginginkan sesuatu, namun ada masa di mana tidak terpenuhi, pasti anak tersebut akan marah. Kenapa tidak diberikan kak? Padahal ini sudah dari lama saya mau. Nah, maka dari itu kami bangga menjadi tim pro. Oke, untuk membuka kasus dari tim oposisi, saya panggil leader of opposition Mutmainah. Debat akan saya buka dalam hitungan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anur Mutmainah sebagai speaker pertama dari tim kontra yang menolak bahwa Dewan ini meyakini orang tua harus mengkomunikasikan kondisi finansial kepada anak mereka. Nah, pertama-tama, finansial adalah kondisi keuangan. Nah, kondisi finansial ini terbagi dalam berbagai macam hak, berbagai macam tingkatan. Pertama, ada yang sangat berkecukupan, ada yang berkecukupan atau sedang, ada juga yang sangat kekurangan. Nah, kemudian komunikasi adalah hubungan interaksi antara individu dengan individu lainnya. Nah, ada beberapa poin mengapa saya sangat tidak setuju dengan mosi tersebut. Nah, pertama, bisa membebani pikiran mereka. Nah, anak yang harusnya fokus pada perkembangan dan pertumbuhan mereka malah terganggu karena kondisi finansial mereka yang dikomunikasikan langsung oleh orang tua mereka. Nah, kedua, karena masalah ekonomi sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Nah, tanggung jawab adalah suatu bersifat kewajiban. Nah, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan langsung oleh orang tua itu sendiri. Kemudian, anak-anak belum bisa menerima informasi masalah keuangan. Nah, memberitahu atau mengkomunikasikan kondisi finansial kepada anak dapat mempengaruhi pikiran mereka, berdampak buruk pada psikis mereka. Banyak di lingkungan saya sendiri ini banyak anak-anak yang terganggu psikisnya karena memikirkan kondisi keuangan orang tua mereka. Nah, hal tersebut dapat mengganggu pendidikan, bahkan mengganggu pikiran mereka yang harusnya lebih
semakin membuat mereka semakin banyak pikiran dan terbebani. Kemudian, jika orang tua yang kaya atau biasa disebut dengan kalangan atas memberitahu anaknya soal kondisi keuangan mereka, anak mereka pasti akan tidak terlalu memusingkan pelajaran karena sudah terlalu mementingkan pelajaran atau bahkan kondisi keuangan mereka karena sudah yakin bahwa orang tua mereka itu berkecukupan dan tidak perlu bersusah payah untuk ingin berusaha untuk membantu orang tua mereka. Kemudian jika orang tua memberitahu kondisi yang buruk, bisa saja anak itu melakukan hal yang di luar kewajibannya, yaitu seperti bekerja. Nah, di mana pekerjaan itu adalah tanggung jawab orang tua. Nah, orang tua itu harusnya bekerja orang tua harusnya bekerja menghidupi kebutuhan anak mereka karena kebutuhan anak adalah kewajiban orang tua. Kemudian banyak di lingkungan saya banyak anak-anak yang harusnya fokus pada pendidikan mereka malah bekerja. Tidak, terima kasih saudaraku. Yang anak yang harusnya fokus pada pendidikan mereka malah ikut bekerja dan mempengaruhi pendidikan mereka yang harusnya fokus untuk masuk ke perguruan tinggi, meningkatkan kemampuan mereka. Nah, ketika seharusnya karena hal tersebutlah bisa saja pendidikan mereka terganggu dan sulit mendapat pekerjaan lebih baik untuk membantu ekonomi keluarga mereka itu sendiri. Nah, kembali ke poin awal, bisa membebani pikiran mereka. Nah, membebani pikiran mereka sama saja dengan memperburuk atau menambah pikiran mereka atau mengacaukan psikologis mereka karena terbebani oleh yang seharusnya adalah kewajiban orang tua mereka. Nah, anak-anak itu belum bisa sebenarnya menerima informasi keuangan jikalau anak tersebut belum mencukupi, seharusnya sudah dewasa. Bukan anak tapi sudah dewasa, yang harusnya dia dewasa dan harusnya dia menjadi sudah memiliki tanggung jawab untuk harus menggantikan kedua orang tuanya untuk bekerja. Nah, kembali ke poin ini, jika orang tuanya itu kaya dan anaknya tahu akan kondisi mereka itu kaya, bisa mereka itu malah berleha-leha dan tidak di suatu hari nanti tidak dapat membantu kondisi keluarga mereka yang nanti posisi tersebut harus digantikan oleh seorang anak. Orang tua memberitahu kondisi yang buruk, bisa saja anak itu melakukan hal-hal kejahatan. Nah, banyak karena masalah ekonomi, banyak anak-anak sekarang itu melakukan hal-hal tindak kejahatan seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pembicara pertama dari tim kontra menghabiskan waktu 7 menit 6 detik. Untuk melanjutkan kasus dari tim pemerintah, saya panggil Deputi Prime Minister Firza Iwan. Tidakkah dikatakan sama dalam hitungan 3, 2, 1. Dua yang terhormat, sadarlah sempatnya rekanku
dari tim oposisi hadir dalam perdebatan dengan mengalami misinterpretasi. Sebelum masuk ke ranah argumentasi kami Dewan Juri, setidaknya ada 6 respon kami terhadap pembicara satu dari tim oposisi. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa masalah ekonomi adalah tanggung jawab orang tua. Kami sadar akan hal itu, namun Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini adalah membahas bagaimana mereka mengomunikasikan, bukan melepas tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Tim oposisi perlu mencatat hal tersebut. Yang kedua, anak belum dapat diberitahukan terkait ekonomi karena belum bisa memahami bagaimana ekonomi yang mereka hadapi saat itu. Namun Dewan Juri yang terhormat, telah kami tekankan dari pembicara satu bahwa yang dimaksud dalam mengomunikasikan adalah dengan cara bertahap dengan bertahap. Pun kami menghadirkan contoh kasus seperti Fania Vinola yang dimana orang tuanya mampu memberitahukan kepada mereka bagaimana kondisi finansial keluarga mereka dengan adanya unsur mengeluh misalnya yang justru akan membebani anak mereka. Pun jika kami hadir dengan premis seperti itu tidak akan terjadi di sisi kami sehingga akan jauh lebih buruk di sisi kamu. Selanjutnya yang ketiga, Dewan Juri kami tidak mengerti korelasi antara finansial yang stabil dan tidak serius pada pendidikan di sisi pemerintah, di sisi oposisi. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya mereka hanya menghadirkan argumentasi tanpa adanya poin elaborasi meskipun hanya sedikit. Yang keempat, poin perkara mereka hanya tentang kewajiban orang tua untuk mencari nafkah. Lihat Dewan Juri yang terhormat, padahal mosi perdebatan kita pada kali ini adalah membahas bagaimana mereka mampu mengomunikasikan kondisi finansial. Karena lihat, ada beberapa hal urgen yang perlu diterapkannya mekanisme seperti ini akan dielaborasi di argumentasi kami. Lihat, mereka sama sekali tidak dapat menyelami mosi perdebatan kita pada kali ini. Yang kelima, kami sama sekali tidak mendapatkan urgensi mengapa mereka sangat menolak mosi perdebatan kita pada kali ini, sehingga argumentasi akan dibangun atau dipaparkan oleh pembicara dua hingga pembicara tiga akan tidak jelas arahnya. Yang keenam, kami rasa yang ditangkap oleh tim kontra adalah fokus dia yang 5-7 tahun di mana mereka tidak dapat mengelola informasi. Namun Dewan Juri telah kami tekankan bahwa anak yang kami maksud di sini adalah mereka yang mampu mengelola informasi dan yang mampu memahami sebuah kondisi seperti yang ditekankan oleh pembicara satu. Maka di sisi kami tidak akan menjadi masalah yang signifikan ketika orang tua mengomunikasikan kondisi finansial kepada anak mereka. Selanjutnya masuk ke ranah argumentasi kami. Poin A, mengapa anak perlu tahu? Juri penting untuk kita catat bersama. Yang pertama, agar anak dapat memahami kondisi finansial keluarga mereka. Juri sadari bahwasanya di sisi kami akan menghadirkan sebuah anak yang mampu memahami kondisi finansial dari keluarga mereka. Berbeda di sisi mereka yang hanya terus menutup-nutupi. Mereka hanya membahas bagaimana kondisi finansial yang stabil. Lihat, mereka sama sekali tidak menyentuh kondisi finansial yang tidak stabil. Lalu bagaimana kamu akan terus memenuhi ekspektasi anak dalam hal ini yang dulunya mereka berasal dari keluarga yang pendidikannya, keluarga yang ekonominya stabil. Lalu ketika mereka berada di masa di mana mereka kondisi ekonomi mereka tidak stabil, lihat padahal mereka sebelumnya interval, mereka sebelumnya tidak selalu dipenuhi keinginannya, namun ada masa mereka tidak dapat, orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak mereka. Lihat, anak tersebut tidak dapat memahami. Kita dapat yang kedua menciptakan hubungan keluarga yang sehat. Silahkan. Anda mengatakan dari tadi bahwa kami sama sekali tidak menyentuh tentang perkembangan atau ekonomi bagian bawah. Sedangkan berdasarkan data yang telah atau argumen yang telah dibebankan oleh teman saya, yaitu adalah dari poin 1, yaitu adalah bisa membalik pikiran mereka. Dalam topik ini kita bisa simpulkan bahwa Dewan Juri yang terhormat, meskipun argumentasi yang mereka sampaikan tertatih-tatih, kami dapat memahami. Lihat, kamu tidak dapat menyelami mosi perdebatan kita pada kali ini karena poin penekanan kami catat hanyalah masalah ekonomi yang tanggung jawab sebuah orang tua. Kami sadar, kedua belah pihak sadar akan hal itu. Namun lihat, mosi memahami bahwasanya mereka harus mengomunikasikan, bukan melepas tanggung jawab mereka dan menyuruh anak mereka untuk bekerja dan melepas tanggung jawab sebuah orang tua yang notabene sebuah individu yang memiliki peran besar atau peran penting dalam mencari nafkah dalam keluarga mereka. Baik, melanjutkan argumentasi saya. Yang kedua, di sisi kami akan menciptakan hubungan keluarga yang sehat. Kedua belah pihak harus sadar, hubungan keluarga yang sehat akan hadir dengan adanya komunikasi yang baik. Lalu bagaimana kamu dapat menghasilkan hubungan keluarga yang sehat ketika kamu hanya terus menutup-nutupi kondisi yang memang adalah hal yang urgen untuk kita bahas. Lihat, ini sama sekali tidak pernah dibahas oleh pembicara mereka dan akan menjadi beban pembuktian bagi mereka. Yang ketiga, di sisi kami tidak adanya kepribadian anak yang selalu menuntut. Dewan Juri yang terhormat, kami semua paham bahwa kondisi finansial tidak selalu stabil dan tidak selamanya tidak stabil. Kita dapat lihat contoh kasus seorang anak yang dulunya berasal dari keluarga yang memiliki finansial yang stabil. Mungkin saja dulunya mereka selalu terpenuhi akan kebutuhan yang mereka inginkan ataupun keinginan yang sama sekali tidak begitu penting untuk dipenuhi oleh orang tua mereka. Namun lihat, ada masa di mana mereka memiliki kondisi finansial yang tidak stabil. Apa
Dan juga yang kelima, di sisi kami akan menerapkan sikap hemat yang bisa saja ada pada kondisi yang stabil atau tidak stabil. Lihat, kami tekankan kondisi finansial tidak selamanya stabil. Bisa saja ada anak yang awalnya memiliki kondisi finansial yang tidak stabil, lalu lambat laun mereka memiliki kondisi finansial yang stabil. Meskipun mereka berada dalam kondisi finansial yang stabil, mereka dapat mengambil pelajaran sebelum-sebelumnya. Masuk kepada poin B, lihat apa yang akan terjadi mereka dan menjadi best case mereka. Yang pertama, anak tidak dapat memahami kondisi keuangan keluarganya. Lalu apa yang terjadi? A. Menjadi beban orang tua yang lebih karena harus mengiyakan seluruh keinginan anak mereka. Kita dapat ambil contoh saat kondisi ekonomi mereka stabil, namun karena satu dan hal ekonomi keluarga tersebut menjadi tidak stabil. Dan jika tidak adanya komunikasi yang justru membuat orang tua kewalahan untuk memenuhi keinginan anak mereka yang selama ini mungkin selalu mereka iyakan. Atau B. Ini akan menciptakan hubungan keluarga yang tidak sehat karena segala sesuatu tentunya perlu dikomunikasikan. Ketika kamu tidak dapat mengambil hal ini, maka di sini kamu tidak akan menciptakan hubungan keluarga yang sehat. Karena kita dapat mengambil contoh, anak menginginkan sesuatu namun ada masalah tidak dapat terpenuhi. Anak tidak paham kondisi finansial keluarga mereka karena selama ini seluruh keinginannya terpenuhi. Yang kedua, anak tidak akan paham untuk bagaimana cara berhemat, terutama bagi mereka yang mengalami transisi dari keluarga yang memiliki kondisi ekonomi yang tidak mampu menjadi keluarga yang mampu menjadi keluarga yang tidak mampu. Ketika tidak ada komunikasi yang efektif, maka anak akan tidak paham untuk berhemat. Oleh karena itu, kita lihat mungkin argumentasi mereka, anak akan terbebani. Lihat, komunikasi yang kami maksud adalah bertahap yang tidak akan tercipta di sisi kami. Oleh karena itu, dengan tegas, tugas, dan mantap kami sangat mendukung promosi peribatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, pembicaraan kedua dari Kim Pro menghabiskan waktu 7 menit 15 detik, 7 menit 15 detik. Untuk melanjutkan kasus dari tim kontra, kami panggil Deputy Leader of Opposition, Winda Kirasira. Baik, argumennya semua dari 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sesuai pada mosi sore hari ini, Dewan ini meyakini orang tua harus berkomunikasi kondisi finansial kepada anak mereka sesuai pada dalam pembicara 2 Badan Kelompok Tawan. Mereka ada mengatakan bahwa mungkin dari kelompok kami mengatakan bahwa usia yang kami tonjolkan adalah 7 sampai 8 tahun. Perlu kita ketahui wahai saudara, bukannya anak-anak dari kecil memiliki pikiran lebih kecil seorang anak lebih bisa menangkap apa omongan orang tua daripada orang dewasa. Tentunya jika seorang anak mengetahui kondisi orang tua bahwa finansial rendah, mungkin akan mereka sedari kecil hingga dewasa beranggapan orang tua saya tidak mampu melanjutkan pendidikan. Dan sesuai pada musuh pertama dalam pembicara satu lawan saya, yang pertama yaitu bisa membagi pikiran. Tentunya jika sedari kecil anak sudah dibagi
Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara kedua dari tim kontra, menghabiskan waktu 3 menit 26 detik, 3 menit 26 detik. Untuk menutup kasus dari tim pro, saya panggil Government Whip Pina Nailatul PhD. Debat akan dimulai 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat yang arif dan bijaksana, setidaknya ada 7 poin tulisan kami terhadap tim kontra. Dewan Juri yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya hal ini akan dapat membebani pikiran sana. Justru Dewan Juri terhormat, hal ini tidak akan terjadi di sisi kami karena pertama, komunikasi yang kita akan terapkan adalah kami akan melalui proses atau tahap per tahap di mana umur anak dari 6 hingga 8 tahun, orang tua akan menjelaskan dengan baik dengan menyertakan contoh atau mengajak sang anak untuk mencapai sesuatu. Dengan hal ini, anak-anak akan mengerti bahwa tidak semua hal dapat ia miliki dengan gampang. Dan ketika anak-anak telah dapat mengerti bagaimana apa itu finansial ataupun ekonomi keluarga mereka, orang tua akan menjelaskan lebih konferensi mengenai hal tersebut. Dan yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya masalah ekonomi sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Oke, kami amini hal itu. Akan tetapi di sini Mosi pada kali ini menjelaskan bagaimana kita dapat orang tua sebagai orang tua dapat mengkomunikasikan kondisi finansial kepada anak mereka. Karena pertama Dewan Cermat, ketika poin penting yang perlu digarisbawahi, mengapa anak perlu mengetahui kondisi finansial keluarga. Ketika kondisi finansial tidak dikomunikasikan anak-anak akan sulit mengerti atau bahkan tidak peduli dengan kondisi orang tuanya bukan. Mari ambil contoh. Ketika orang tua selalu mengiyakan keinginan anaknya, bahkan di kondisi sulit, di kondisi sulit pun ia menyetujui keinginan anaknya, anak-anak ini akan merasa bahwa apapun yang ia inginkan akan tercapai dengan gampang. Sehingga ketika keinginan sang anak benar-benar tidak bisa terpenuhi, anak-anak akan merasa bahwa ia tidak disayang lagi oleh orang tuanya, atau bahkan bisa saja sang anak berani mencela bahkan memukul orang tuanya. Mari kita lihat contoh seorang anak di Depok yang memukul orang tuanya karena di saat ia meminta dibelikan HP iPhone, orang tuanya tidak mampu. Sang anak akhirnya merasa tidak percaya bahwa orang tuanya tidak memiliki uang dan beranggapan bahwa orang tuanya berbohong dan jahat pada dirinya karena sebelumnya orang tuanya terus-menerus mengiyakan apa yang diinginkan. Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya anak-anak belum bisa mengerti mengenai kondisi finansial orang tua. Justru dari mulai anak-anak dari 6 hingga 8 tahun, disitulah peran orang tua, bagaimana orang tua dapat mengkomunikasikannya. Dan di sini kami hadir dengan mekanisme bahwa dari umur 6 sampai 8 tahun anak-anak akan diberikan contoh atau bahkan orang tua akan mengajak anak untuk mencapai sesuatu dan meraih motivasi sang anak. Dan yang selanjutnya, mereka mengatakan bahwasanya akan merusak psikis sang anak. Justru di sisi mereka akan jauh lebih buruk. Pertama, mereka mengatakan psikis anak akan rusak ketika orang tua mengatakan hal itu dan merasa dan membuat sang anak merasa menjadi beban keluarga. Justru akan jauh lebih buruk di sisi mereka karena lihat mereka akan membuat kondisi rumah tangga atau keluarga mereka akan buruk pada akhirnya. Dan lihat ketika orang tua merasa stres atau merasa bahwa merasa terbebani dengan harus mengiyakan segala keinginan anaknya, sehingga orang tua dan anak memiliki miskomunikasi pada akhirnya, sehingga anak-anak tidak akan ada sabar, tidak akan ada keluarga sehat pada akhirnya. Silahkan. Oke, instruksi. Bagaimana jika anak merasa terbebani dengan finansial keluarga dan berakhir putus pendidikan dan malah memilih bekerja? Terima kasih. Dewan Juri kami telah jelaskan di awal, di mana kami telah memberikan mekanisme bahwa dari umur anak 6 hingga 8 tahun akan diberikan contoh atau orang tua akan mengajak anak untuk mencapai sesuatu. Mari kita lihat pada ilmu parenting yang dimana anak dalam sisi psikologis, anak-anak pada umur 6 hingga 8 tahun telah dapat mengerti sesuatu dengan adanya contoh bukan teori. Dan dari sinilah peran orang tua untuk memberikan contoh dan mengajak sang anak bahwa orang tua mereka tidak sepenuhnya kondisinya stabil.
bagaimana orang tua terus-menerus bekerja keras untuk menyekolahkan sang anaknya. Dan di sini permasalahannya bagaimana orang tua dapat mengarahkan sang anak dan menjelaskan sang anak yang mana skala prioritas dan yang mana yang keinginan, sehingga anak-anak bisa mengetahui kapan dia bisa meminta sesuatu atau perlu kita tekankan sekali lagi bahwa keluarga yang sehat merupakan keluarga yang terbuka satu sama lain. Tidak ada yang merasa terbebani atau merasa tersakiti di antaranya. Dan yang keenam, mereka mengatakan bahwasanya seorang anak akan lebih bisa mengerti dibandingkan orang dewasa. Ketika hal ini diketahui oleh anak-anak akan merasa kehilangan motivasi. Lihat Tuan Jalan Rahmat di mana mereka dari pembicara 1 hingga pembicara 2 mereka salah paham terkait mengenai emosi kali ini, di mana pembicara 1 mereka mengatakan bahwasanya anak-anak belum bisa mengerti mengenai kondisi finansial, sedangkan pembicara kedua mereka mengatakan bahwasanya seorang anak akan lebih bisa mengerti dibandingkan orang dewasa. Dan lihat bagaimana argumentasi mereka tidak dapat dikredit. Silahkan Dewan Juri yang terhormat, kami menjelaskan sekali lagi bahwasanya komunikasi yang baik justru akan baik di sisi keluarga ketika hal ini diterapkan. Karena pertama, kedua belah pihak akan mengerti satu sama lain, dan yang kedua tidak ada kok masalah yang dapat terjadi ketika semua hal dikomunikasikan. Oke, podcast kami adalah anak-anak mungkin saja dapat merasa bahwa hal itu akan membebani pikiran mereka, tapi sadari hal itu justru tidak akan terjadi di sisi kami karena melihat ilmu parenting ataupun mekanisme yang telah kami berikan. Dan yang ketujuh, mereka mengatakan bahwasanya anak-anak belum tahu cara mengatur finansial. Justru Dewan Juri yang terhormat, disinilah peran orang tua untuk mengarahkan sang anak dalam mengatur sebuah finansialnya. Ketika pembicara 1 hingga pembicara kedua mereka mengatakan bahwasanya anak-anak adalah tanggung jawab orang tua, iya kami amini hal itu. Tapi sadari, mereka adalah sebuah keluarga di mana keluarga bukan orang tua saja yang punya tanggung jawab, akan tetapi sang anak juga perlu mengetahui mengapa orang tuanya atau kondisi orang tuanya mengapa perlu dipahami juga. Dari situlah kami menyetujui mosi perdebatan kita kali ini karena kami sadari bahwasanya keluarga yang sehat merupakan keluarga yang terbuka satu sama lain, sehingga kami rasa argumentasi dari pihak oposisi sama sekali tidak bisa dikredit sama sekali, sehingga saya bangga jadi tim pemerintah. Baik, bicara ketiga dari tim pemerintah menghabiskan waktu 7 menit 6 detik. Untuk menutup kasus dari tim oposisi, saya undang Opposition Whip Jabal. Argumen saya mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih atas pendapat dari pihak lawan. Anda mengatakan dari tadi bahwa sepenuhnya tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Justru itulah berdampak bahwa argumen kami memang benar, bahwa orang tua memang bertanggung jawab pada anaknya. Anda mengatakan bahwa keluarga sehat adalah keluarga yang dapat mengomunikasikan finansial kepada anak mereka. Justru seorang tua tidak terlalu penting atau tidak harus mengomunikasikan finansial mereka. Dan juga seperti mosi ini, yaitu adalah Dewan meyakini orang tua harus mengomunikasikan kondisi finansial kepada anak mereka, di mana finansial sendiri adalah ekonomi keluarga, di mana ekonomi keluarga harusnya sebenarnya dijaga ataupun ditanggungjawabkan kepada orang tua, di mana anak-anak sendiri harus memiliki porsinya masing-masing atau tanggung jawabnya. Seperti yang saya katakan tanggung jawabnya, itu contohnya seperti bersekolah, di mana seperti yang dikatakan pembicara pertama dan pembicara kedua, di mana bisa saja anak bekerja akibat finansial keluarga yang tidak dia ketahui. Yang seperti saya katakan, dan juga argumen dari teman saya yang mengatakan bahwa anak bisa saja bekerja karena finansial mereka. Maka dari itu, silakan. Pertanyaan hadir untuk dijawab. Lalu bagaimana tim kamu atau kamu sendiri memberikan pemahaman kepada anak terkait finansial, terutama dalam kondisi finansial yang tidak stabil ketika tidak adanya komunikasi? Oke, terima kasih atas jawabannya. Seperti yang dikatakan pembicara kedua kami, di mana usia yang untuk tetap orang dewasa yaitu 17 tahun ke atas, di mana baru anak mereka mengomunikasikan finansial mereka. Terima kasih. Dan juga akan melanjutkan dari sanggahannya yang Anda katakan pada pembicara kedua mengatakan, berdasarkan speaker kedua mengatakan bahwa orang tua melepas kewajiban, di mana kata-kata kami ini sama sekali tidak melepas kewajiban. Justru di mana kata-kata kami mendukung atau mengarah kepada orang tua yang di mana anak mereka putus sekolah akibat finansial.
Dan juga yang kesanggahan kedua, Anda mengatakan bahwa kami sama sekali tidak membahas finansial rendah, di mana justru pada poin pertama kami yaitu adalah membebankan anak orang tua akibat finansial. Justru itu sangat berpengaruh atau sangat berfokus pada finansial rendah. Terima kasih. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, sadari mereka mengamini akan adanya komunikasi baru pada usia 17 tahun. Ini artinya mereka pun mengamini harus ada komunikasi finansial kepada keluarga mereka. Namun sama saja mereka telah menunjukkan argumentasi yang mereka bangun. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan menyampaikan sanggahan ketiga, yaitu adalah jika orang tua memberitahu kondisinya. Sebagai contoh, pada orang tua yang berada finansial bagian atas atau golongan atas, jika memberitahu anak mereka bahwa finansial mereka berada di ujung langit atau bagian paling atas, pasti anak-anak mereka tidak akan terlalu fokus pada finansialnya. Bisa kita simpulkan bahwa jika anak-anak tidak fokus dalam pembelajarannya ataupun hal-hal lainnya, akan menyebabkan mereka berfoya-foya akibat kekayaan orang tua mereka, sehingga pada perusahaan ataupun hal-hal orang tua yang mereka yakini adalah melepas tanggung jawab. Dan juga yang poin kedua dalam poin keempat dalam pembicara 1, yaitu seorang orang tua yang poin ketiga dalam pembicara 1, yaitu anak-anak belum bisa menerima informasi masalah keuangan, di mana anak-anak sendiri bisa kita kategorikan bagian umur di bagian bawah. Dan juga jika kita yang seperti dikatakan pembicara ketiga, jika seorang anak-anak diberi contoh pada masa kecil mereka akan tidak terlalu fokus ataupun tidak terlalu mengerti akan pembicaraan mereka. Terima kasih. Dan juga saya akan tetapkan kembali bahwa saya tidak mendukung jika orang tua harus mengomunikasikan kondisi finansial kepada anak mereka, karena sepenuhnya kondisi finansial adalah tanggung jawab orang tua. Terima kasih. Bicara ketiga dari tim oposisi yang menghabiskan waktu 3 menit 59 detik. Untuk menyimpulkan kasus dari tim oposisi, saya panggil penyimpul dari tim oposisi, Winda. Baik, kesimpulan saya baca dari 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat serta pihak lawan yang saya kasihi, sesuai dengan mosi yang berjudul Dewan ini meyakini orang tuanya harus berkomunikasi kondisi finansial kepada anak mereka, menurut pihak kami tidak setuju, karena berdasarkan dari poin-poin yang telah kami sampaikan dari tadi, bisa mulai dari poin pertama bisa membebani pikiran mereka. Tentunya kita sudah ketahui jika seorang anak dibebani pikiran akan merusak pendidikan mereka. Yang kedua, karena masalah ekonomi yang sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Yang ketiga, anak-anak belum bisa menerima informasi masalah keuangan. Yang keempat, jika seorang orang tua yang kaya memberitahu anaknya yang kaya, tentunya akan berdampak kepada ekonomi mereka yang membuat anak tersebut berfoya-foya, karena dia mengetahui bahwa orang tua saya adalah seorang yang kalangan atas. Yang keempat dan terakhir, jika orang tua memberitahu kondisi yang buruk, bisa saja seorang anak melakukan hal yang di luar kewajiban mereka. Maksudnya di luar kewajiban, bisa seorang anak umur 5 tahun dan seorang anak itu mengetahui bahwa orang tuanya orang yang kurang berkecukupan, dan bisa saja dia mengambil jalan terakhir, yaitu putus pendidikan dan mengambil tindakan bekerja. Baik, dengan mosi pada hari ini yang berjudul Dewan ini meyakini orang tua harus berkomunikasi finansial kepada anak mereka, dari tim kami mengatakan tidak setuju. Terima kasih. Bicara penyimpul dari tim oposisi menghabiskan waktu 1 menit 38 detik. Untuk menyimpulkan dari tim pemerintah sekaligus menutup perdebatan kita pada hari ini, saya panggil pembicara penyimpul dari tim pemerintah, Firza Akila. Pidato kemenangan kami akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita ke penghujung perdebatan, di mana kami akan menegaskan sekali lagi poin elaborasi yang telah disampaikan oleh pembicara 1 hingga pembicara 3, dan poin kelemahan dari tim lawan serta poin kelebihan dari tim kami.
bertujuan agar anak dapat memahami bagaimana kondisi finansial yang keluarga mereka alami pada saat itu. Pun kita semua sadar kondisi finansial tidak selamanya stabil atau tidak selamanya tidak stabil. Mereka hadir dengan argumentasi bahwasanya lalu bagaimana anak tersebut akan terus down ketika dari kecil mereka ditekankan mereka berasal dari kondisi keluarga yang tidak stabil. Lihat Dewan Juri, kami telah menjelaskan bahwa kondisi ekonomi tidak selamanya tidak stabil dan stabil. Ada masa di mana mereka memiliki kondisi ekonomi yang stabil, namun ada masa di mana kondisi ekonomi mereka tidak stabil. Oleh karena itu pentingnya komunikasi antara kedua belah pihak, yakni orang tua dan anak mereka, agar menjalin hubungan keluarga yang sehat dan anak dapat paham urgensi apa yang harus terpenuhi atau prioritas apa yang perlu terpenuhi pada saat itu. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, di sisi kami akan menanamkan sikap hebat yang bisa saja ada pada kondisi ekonomi yang stabil ataupun tidak stabil, karena kondisi finansial tidak selamanya stabil seperti yang kami tekankan sebelumnya. Namun Dewan Juri, lihat apa yang justru terjadi di mereka. Lihat ini adalah pernyataan yang justru menimbulkan masalah yang signifikan. Yang pertama, menjadi beban orang tua yang lebih karena harus mengiyakan seluruh keinginan anak mereka. Telah kami tegaskan contoh, misalnya saat kondisi ekonomi mereka tidak stabil, namun karena satu dan lain hal ekonomi keluarga tersebut menjadi tidak stabil, dan jika tidak adanya komunikasi malah membuat orang tua kewalahan memenuhi keinginan anak mereka yang selama ini mereka iakan sebelumnya. Kami telah menghadirkan komparasi terkait di Depok misalnya yang mengakibatkan contoh nyata di pihak mereka ketika tidak adanya komunikasi. Baik, kami masuk kepada poin mengapa mereka kalah dalam perdebatan. Yang pertama, lihat Dewan Juri, pembicara satu konter sama sekali tidak menghadirkan bidasan khusus terhadap pembicara satu tim pro. Oleh karena itu kami rasa argumentasi yang mereka sampaikan itu justru mengamini argumentasi yang kami sampaikan. Yang kedua, tidak adanya urgensi di sisi mereka sehingga argumentasi mereka tidak akan terarah pada akhirnya. Yang ketiga, mereka tidak memahami emosi. Poin penekanan mereka hanyalah kewajiban orang tua. Kami sadar akan hal itu, namun lihat emosi perdebatan menentukan terkait mengomunikasikan bukan berarti orang tua melepas tanggung jawab mereka. Selanjutnya, mereka tidak menjawab urgensi atau interupsi yang akan kami sampaikan, terutama di pembicaraan kedua. Mereka pun terlalu berlarut-larut pada kewajiban orang tua, padahal kami semua paham akan hal itu. Namun mereka sama sekali tidak menyelami argumentasi yang seharusnya mereka sampaikan, yaitu apa urgensi mereka, mengapa orang tua tidak perlu mengomunikasikan kondisi finansial mereka. Dan juga Dewan Juri, mereka sama sekali tidak dapat menghadirkan komparasi dan mereka tidak menjawab beban pembuktian kami, yaitu bagaimana mereka